Cara membuat bukti potong PPh 21 ditanggung pemerintah tahun 2025 di aplikasi Kortek. Oke, teman-teman mungkin ada yang tahu, ada juga yang belum tahu bahwa di tahun 2025 ini memang ada lagi ya insentif PPh 21 yaitu untuk pegawai tertentu yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja dengan kriteria tertentu yaitu di PMK nomor 10 tahun 2025. Nah, untuk aturannya kemudian nanti pegawainya itu yang boleh yang mana, yang tidak yang mana, kemudian pemberi kerja yang terdaftar yang diizinkan yang mana atau yang tidak. Teman-teman silakan nanti simak saja. Ini nanti materinya akan saya sertakan di deskripsi dan materi ini saya dapatkan dari DJP ya. Jadi bukan saya yang membuat sendiri, saya ingin mencoba menerangkan ulang saja. Tapi kalau ada yang salah silakan nanti boleh dikoreksi. Oke, di sini akan saya fokuskan untuk bagaimana cara membuat bukti potongnya di aplikasi Kortek. Yang pertama tentunya kita login ke aplikasi Kortek ya menggunakan NPWP 16 digit, kemudian kata sandi dan juga masukkan untuk kode captcha-nya. Nah, kemudian nanti teman-teman akan masuk ke tampilan seperti ini ya. Pastikan teman-teman nanti pindah role access dulu ya, pindah ke perusahaan dan setelah itu langsung klik e-book pot. Kemudian kita pilih bukti pemotongan bulanan pegawai tetap. Oh ya, ini yang pertama adalah untuk yang insentif PPh 21 untuk yang pekerja ya, untuk yang pegawai tetap ya. Kita pilih e-book pot, kemudian kita pilih bukti pemotongan bulanan pegawai tetap. Nah, setelah itu langsung kita klik create e-book pot MP. Yang ini silahkan diklik. Nah, sebenarnya teman-teman ini pernah aku juga bahas bagaimana sih cara untuk membuat bukti potong PPh 21 dan juga yang lainnya. Tapi yang kali ini khusus untuk yang ditanggung pemerintah. Kalau untuk yang lainnya teman-teman nanti bisa simak videoku yang lain, linknya di deskripsi ya. Pernah aku bahas semuanya ya. Oke, silakan klik yang create ebook pot MP ini kita klik. Nah, di sini teman-teman ya bedanya ya dengan yang biasa ya. Jadi pastikan kalau sudah muncul tampilan seperti ini, yang paling atas fasilitas pajak yang dimiliki oleh penyetor ini silakan diisi PPh ditanggung pemerintah dalam kurung DTP ya. Silakan dipilih ini. Kalau yang biasanya kan tanpa fasilitas ya untuk yang umum. Nah, silakan bedanya adalah di sini. Pastikan di sini diisi PPh ditanggung pemerintah ataupun DTP ya. Kemudian yang bawahnya ini sama pengisiannya ya. Silakan langsung masukkan saja gajinya berapa, maka yang lainnya akan terisi otomatis. Nah, kemudian silakan ini masukkan NIK dari perusahaan ya. Kemudian silakan langsung klik submit ataupun save draft ya. Oke, itu bedanya ya. Nah, sebelumnya tadi adalah untuk yang diinput secara langsung di aplikasi Kortek. Sekarang untuk yang diimpor. Yang diimpor juga sama, nanti akan aku tunjukkan bedanya ya, teman-teman jangan sampai salah ya. Jadi silakan download dulu untuk konverternya, silakan download di sini ya. Teman-teman nanti linknya juga saya sediakan di deskripsi ya. Nah, pastikan nanti di-download yang ini ya. Sama sih sebenarnya seperti yang sebelumnya sama ya. Pilih yang BPMP, di-download saja. Nah, kemudian nanti kalau sudah dibuka kan tampilannya seperti ini. Yang lain pengisiannya sama untuk masa pajak, tahun pajak, dan lain-lain semuanya sama. Hanya saja kalau memang perusahaannya termasuk yang KLU-nya bisa mendapatkan fasilitas dari PMK 10 tahun 2025 ini, maka di bagian sertifikat ataupun fasilitas silakan diisi yang DTP. Yang tadinya adalah N-A, sekarang diisi yang DTP ya. Pastikan yang DTP ini artinya ditanggung pemerintah. Kemudian nanti dikompil menjadi file XML dan silakan langsung masuk kembali ke aplikasi Kortek ya. Menggunakan login pribadi dan pindah role akses ke perusahaan, kemudian silakan pilih ebook pot dan setelah itu teman-teman silakan langsung klik impor yang di sebelah sini, kemudian klik browse, silakan cari file yang sudah kita buat XML-nya ya. Seperti itu saja seperti biasanya. Jadi yang beda adalah yang bagian tadi ya di Excel tadi ya. Yang tadinya N-A diganti menjadi DTP. Dan setelah dibuat bukti potongnya, maka kita bisa centang dan klik terbitkan. Nah, sekarang adalah untuk yang bukan pegawai ya. Jadi teman-teman yang mendapatkan insentif itu bukan hanya yang pegawai tetap, tapi yang bukan pegawai pun juga sama, bisa mendapatkan insentif. Nah, kalau yang bukan pegawai, kita pilihnya adalah yang bukti pemotongan selain pegawai tetap. Kalau yang pegawai tadi kan pilih yang ini, bukti pemotongan bulanan pegawai tetap. Nah, sekarang kita pilih yang bukti pemotongan selain pegawai tetap. Kemudian di sini yang beda juga sama, hanya yang bagian fasilitas pajak yang dimiliki oleh penerima penghasilan ya. Di sini yang tadinya tidak mendapatkan fasilitas, tidak ada fasilitas, sekarang harus diisi PPh ditanggung pemerintah. Yang lainnya silakan diisi sama seperti biasanya. Nah, di bawah di dokumen referensi ini jangan sampai ketinggalan ya. Silakan untuk nomor dokumennya silakan diisi PMK strip 10 garis miring tahun 2025. Ini wajib diisi ya, teman-teman ya. Ini karena sesuai yang tertulis di PMK-nya di sini harus diisi. Ataupun yang ingin menginput mungkin karena banyak ingin impor juga sama, silakan teman-teman bisa download file XML-nya di sini ya, di bagian ini.
Nah, pilih yang bawah ya, pilih yang BP21 ini, silahkan dipilih, kemudian di-download dan dibuka. Dan ini yang beda juga sama, yang lainnya sama, hanya yang beda adalah bagian fasilitas ya. Yang tadinya N-A diubah diisi menjadi DTP ya. Jadi yang beda dari yang biasa dengan yang ditanggung pemerintah hanya bagian fasilitas ini untuk yang diimpor ya. Nah, setelah dibuat file XML-nya ya seperti biasa kita tinggal impor saja. Di menu eBookPot kemudian kita pilih impor data, kemudian kita klik browse dan cari filenya dan masuk, nanti akan masuk di sini. Setelah itu tinggal kita centang dan klik terbitkan, maka kita sudah berhasil membuat bukti potong yang ditanggung pemerintah sesuai PMK tahun 2000, PMK nomor 10 tahun 2025. Oke ya, untuk bukti potongnya sudah tahu. Nah, sekarang bagaimana cara lapor SPT masanya? Oke, caranya juga sama, kurang lebih sama. Silahkan login ke Kortek, kemudian silahkan pilih SPT, dan kemudian kita pilih yang SPT paling atas. Kemudian setelah itu kita pilih buat konsep SPT. Kemudian kita pilih yang PPH pasal 21/26, kemudian kita klik lanjut. Dan setelah itu kita pilih periodenya, misalkan Februari tahun 2025 ya. Kemudian kita klik lanjut lagi. Kemudian kita pilih normal kalau memang untuk yang pertama kali dan klik buat konsep SPT. Oke, ini konsepnya atau draftnya sudah terbentuk ya. Kita tinggal klik yang gambar pensil ya. Yang pensil ini silahkan diklik untuk membukanya. Nah, ini untuk yang lain semuanya sama ya, induk, kemudian lampiran 1B, lampiran 2, dan lampiran 3 ini semuanya sama. Yang beda adalah, yang wajib diperhatikan adalah bagian lampiran 1A ya. Nah, di sini kan nanti ada daftar nih, ada daftar karyawan yang sudah dipotong atau sudah dibuatkan bukti potong tetapi ditanggung pemerintah. Nah, nanti akan masuk di sini dan pastikan saja fasilitas perpajakannya sudah terisi PPH ditanggung pemerintah seperti ini ya. Ini yang tidak boleh kelewat ya. Jadi bedanya untuk yang SPT masa PPH 21 biasa dan juga ditanggung pemerintah adalah di bagian ini. Lampiran 1A dan bagian ini fasilitas perpajakannya harus tertulis seperti ini, jangan kelewat. Kemudian untuk yang selain karyawan yaitu di bagian lampiran 3, nah ini juga sama ya. Pastikan semua bukti potong yang sudah diinput di fitur eBookPot, pastikan PPH 21-nya sudah masuk semua di sini dan pastikan di bagian fasilitas perpajakan juga terisi PPH ditanggung pemerintah ya. Yang biasanya kan tanpa fasilitas. Nah, ini pastikan terisi PPH ditanggung pemerintah seperti ini. Nah, kemudian nanti teman-teman di bagian induk ya, di bagian induk di bab 2 ini, pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah. Nah, ini seharusnya akan terisi otomatis dengan jumlah yang sudah kita hitung di saat membuat bukti potong yang ditanggung pemerintah. Semuanya akan masuk di sini. Pastikan kalau teman-teman punya hitungan Excel ya silahkan pastikan angka yang muncul di sini itu sudah sama ya. Pastikan sama baru kita lanjutkan untuk pembuatan SPT masanya ini. Oke, selanjutnya kita tinggal isi scroll sampai bawah, kemudian silahkan pilih ya. Di sini biasanya taxpayer, kemudian silahkan klik simpan konsep, kemudian kita klik bayar dan lapor. Jadi teman-teman meskipun itu tidak dibayar pajaknya, tidak disetorkan ke negara, tapi kita tetap klik bayar dan lapor, yaitu untuk melaporkan SPT masa PPH 21 ini. Dan nanti setelah itu teman-teman akan mendapatkan bukti penerimaan elektroniknya ya. Oke, jadi seperti itu cara untuk membuat bukti potong PPH 21 ditanggung pemerintah sesuai dengan PMK nomor 10 tahun 2025. Sampai dengan lapor SPT-nya. Yang masih bingung boleh silakan bertanya saja di kolom komentar ya. Ini adalah materi dari DJP, mungkin saja saya ada yang salah menjelaskan, boleh silakan dikoreksi. Kita diskusi bersama di kolom komentar. Dan tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sajikan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga share. Oh iya teman-teman, mohon maaf untuk materi ini termasuk nanti perusahaan apa saja yang boleh dan juga bagaimana cara menghitungnya manual. Ini nanti materinya ada di sini semua ya. Akan aku sertakan di deskripsi. Silahkan di-download saja, di situ gratis karena saya juga mendapatkannya gratis ya. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.